Di layar ada gambar dari struktur tobacco mosaic virus atau TMV. Strukturnya ada bagian luar atau bagian coat atau bagian selubung atau bagian mantel yang ada di situ bagian protein, kemudian di bagian dalamnya ada genom dari virus yaitu genomnya RNA. Kemudian di sebelah kanan layar ini ada struktur protein dari selubung atau mantel dari virus tobacco mosaic virus. Ketika kemudian protein itu biasanya kita lihat apa saja susunan dari genotip atau gen yang menyandi protein tersebut, protein mantel, maka kita lihat panjangnya menurut GenBank dengan accession number L35074.1 itu sekitar 680 base pair. Oleh ahli bioteknologi pertanian, informasi ini dimanfaatkan untuk perakitan tanaman transgenik yang tahan terhadap serangan virus tanaman. Jadi nanti RNA virus diisolasi, kemudian setelah dilakukan isolasi, dibuat cDNA-nya, lalu cDNA yang sudah dibuat dari RNA virus, kemudian disisipkan pada vektor TI, lalu ditransformasikan menggunakan agrobakterium ke dalam tanaman target, misalkan pepaya ataupun tobacco, dan juga bisa tomat. Harapannya nanti tanaman yang sudah ditransformasi oleh gen yang berasal dari virus akan mengalami kekebalan terhadap serangan virus karena dia di dalamnya sudah mengandung daerah protein coat atau mantel protein dari virus. Sebenarnya ini berawal dari fenomena alami adanya perlindungan silang pada virus tanaman. Tanaman yang terinfeksi terlebih dahulu oleh virus dengan galur yang lemah akan terlindungi dari serangan virus yang sama dari galur yang kuat. Mekanismenya adalah mekanisme uncoating dari protein virus yang kuat tersebut. Oleh karena itu, kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, tanaman transgenik bisa dirakit dari memanfaatkan fenomena ini, yaitu dengan cara menyisipkan daerah cDNA yang diambil dari RNA virus tadi, yang dibuat dari RNA virus, kemudian disisipkan pada plasmid TI yang kemudian di situ disambungkan dengan promotor 35S dari cauliflower mosaic virus, kemudian nanti ditransformasikan ke tanaman inang. Harapannya nanti tanaman inang mengekspresikan selubung dari protein virus, lalu kemudian dia akan mengalami kemampuan atau ketahanan terhadap serangan virus yang sejenis. Berdasarkan hasil uji pengujian di lapangan menunjukkan bahwa tanaman tomat yang direkayasa secara genetik atau transgenik dengan cara ini ternyata dia sanggup tahan terhadap infeksi TMV dan dibandingkan dengan kontrol dia produksinya lebih rendah sekitar 25-30%. Harapannya tentu ketika tanaman transgenik akan dibudidayakan secara luas di masyarakat, jangan sampai tanaman transgenik kemudian mengubah
karakter agronomis dari tanaman yang aslinya. Jadi tanaman transgenik idealnya produksinya pun tetap tinggi. Dengan karakter istimewanya adalah tahan terhadap serangan virus. Ini adalah gambaran terjadi nekrosis pada tanaman CP-min, yaitu tanaman kontrol tanpa transgenik, atau tanaman bukan transgenik, dan CP plus tanaman transgenik. Diketahui dari hasil penelitian ini, tanaman yang sudah diinokulasi dengan mozaik virus sebesar konsentrasinya 1 mikrogram per mili, ternyata untuk tanaman transgenik CP plus nekrosisnya hanya terjadi 1. Sementara untuk tanaman non-transgenik CP-min nekrosisnya bisa mencapai di atas 700. Ini membuktikan bahwa tanaman transgenik tahan terhadap serangan virus sehingga mengurangi angka nekrosis atau kerusakan pada daun. Ini adalah gambaran tanaman transgenik, yaitu pepaya yang sudah berhasil dikembangkan dan dia tahan terhadap serangan virus.